Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Hari ini ramai sekali ya, mudah-mudahan pada semangat ngikutin acara hari ini. Ya, saya berkenalan dulu, mungkin saya Nisa. Saya datang dari Bandung kemarin sengaja untuk event ini karena ingin sharing dengan Bapak Ibu. Kalau tadi mungkin Pak Audi di depan udah menjelaskan dari sisi Gate Course-nya, platformnya. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, ini Gate Course tuh udah punya pengguna belum sih? Udah ada yang menggunakan memang di Indonesia karena kan Gate Course ini dari Rusia nih ceritanya. Emang udah ada penggunanya. Nah, saya di sini mewakili atau mau sharing ya sebagai salah satu user Gate Course. Seperti apa pengalaman saya pakai platform ini, kursus saya tuh seperti apa, mungkin bisa menjadi bayangan untuk Bapak Ibu membuka kursus juga. Baik, saya mulai aja mungkin dari perkenalan. Nama saya Nisa Nuraini. Saya kuliahnya di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan biologi. Nah, basic saya itu science, tapi sekarang saya ngajar lukis Bapak Ibu. Jauh banget dengan pendidikan formal yang saya dapat waktu di kampus. Karena apa? Karena saya ketemu hobi, saya ketemu apa yang menjadi passion saya dan ini yang saya jalani. Kemudian saya juga belajar, ada sospeso, ada kalambor, ini teknik-teknik ya, kalau Bapak Ibu mungkin enggak terlalu familiar, ini adalah teknik-teknik di dunia seni, decoupage dan sospeso. Kemudian saya juga tergabung di komunitas bisnis tangan di atas. Mungkin ada yang member TDA juga di sini. Nah, jadi di sini tuh saya belajar tentang bisnisnya, bagaimana cara jualannya, marketingnya dan lain-lain. Kemudian, nah ini ada yang namanya Evgenia Ermilova. Ini adalah tempat saya belajar seni sculpture painting di Rusia. Jadi karena saya senang sama seni, waktu tahun 2017 itu saya pergi ke Rusia untuk belajar satu kerajinan tangan atau satu seni tertentu gitu ya. Dan pengalaman belajar saya, setelah lulus dari UPI itu saya tidak bekerja terus terang ya, karena saya udah punya anak waktu itu. Pas lulus kuliah tuh wisuda udah punya bayi umur 5 bulan alhamdulillah ya. Jadi saya memutuskan untuk jadi stay at home mom, mau di rumah aja, tapi waktu itu bingung mau ngapain. Apakah saya rebahan aja gitu ya, tapi rasanya kok nggak enak rebahan. Akhirnya saya mencari hobi dan ketemulah seni decoupage dan sculpture painting ini. Jadi akhirnya saya belajar memperdalam lagi seni saya, ada yang di Indonesia belajarnya, ada yang ke Malaysia, ke Thailand, sampai Taiwan, Abu Dhabi, dan terjauh itu di Rusia. Nah, akhirnya saya memperoleh dari kursus-kursus yang saya jalani, saya memperoleh bukan gelar sih sebenarnya ya, tapi untuk mengajar itu kita perlu menjadi ahli ya, makanya saya mengambil sertifikasi untuk menjadi teacher decoupage, kemudian teacher di bidang sculpture painting, dan sekarang selain sebagai owner dari bisnis saya sendiri, Natura Craft, ini adalah tempat studio kursus ya, studio kursus seni dan jualan alat bahan juga. Saya juga sebagai Head of Evgenia Ermilova School Indonesia. Ini sekolah apaan sih? Nanti di belakang saya kasih tahu ya. Nah, kenapa tadi saya dari biologi kok tiba-tiba jadi ngajar lukis ya? Jauh banget itu, timur dan barat gitu ya, jauh banget. Karena dalam perjalanan saya setelah lulus itu, saya menemukan ikigai saya. Nah, apa itu ikigai? Ikigai itu sebuah konsep Jepang yang berarti alasan untuk hidup. Nah, mungkin Bapak Ibu sekarang ada yang sudah tahu berdiri di mana, mau melakukan apa, ke depan mau seperti apa, ada yang sudah tahu. Tapi banyak juga yang kadang-kadang masih ragu ya. Yang saya terjebak di pekerjaan ini padahal hobi saya ini gitu. Ada yang masih kayak gitu enggak? Ada, malu-malu ya. Sama saya juga gitu dulu soalnya. Nah, apa sih ikigai ini? Ikigai ini singkatnya lah ya, di mana kita menemukan apa yang kita sukai. Pasti pas semua pada punya hobi ya. Nah, yang disukai itu menjadi keahlian kita. Gimana caranya kita suka dan menjadi ahli atau kita kuasai? Ya harus belajar lagi. Kayak saya tuh tadi, saya senangnya ternyata melukis gitu. Ternyata saya senang seni. Akhirnya karena saya ingin menguasai di bidang itu, saya sekolah lagi, kursus lagi. Kursusnya tuh nggak lama-lama, 2 minggu, ada yang cuma 1 minggu, ada yang cuma 1 hari bahkan. Tapi kemanapun materi itu, kemanapun si gurunya ada, saya kejar. Bahkan sampai ke Rusia. Ke Rusia itu bukan sesuatu yang mudah untuk saya jarang banget ke luar negeri, hampir nggak pernah ya sampai kuliah itu. Makanya ke Rusia itu perginya nekat banget. H-1, saya ingat H-1 sebelum terbang ke Rusia, visa saya baru keluar, karena saya memutuskannya itu mendadak banget. Tapi karena kekeh gitu ya, karena pengen belajar ilmu itu, dan gurunya cuma ada di sana kebetulan,
Akhirnya saya ke sana. Nah, dari sana kita menyukai dan menguasai ya. Tapi kalau yang namanya pengen jualan, menyukai dan menguasai aja nggak cukup. Kalau kita cuma suka, terus kita ngerjain sendiri aja, ya itu hanya sekedar hobi ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang membutuhkan juga ilmu kita, nah itu kan lebih bagus ya. Dan selain yang membutuhkan juga ada yang bersedia membayar. Nah, enak apa? Enak banget loh. Kita punya hobi, kita senang melakukannya dan kita menguasai, ternyata ada yang mau membayar kita dengan apa yang kita suka itu. Jadi seperti hobi yang dibayar gitu, itu kan enak banget ya. Nah, mungkin di sini teman-teman ya ada yang masih ragu apakah ini bidang yang betul-betul saya pengen jalani. Coba deh, diam dulu, mungkin sambil catat, sebenarnya tuh saya tuh sukanya apa sih gitu. Karena saya banyak juga sih menemukan ya teman-teman yang profesinya itu mungkin dokter gigi, ada yang spesialis apa gitu ya. Saya ketemu di tempat kursus sih ya. Ternyata punya passionnya itu di seni gitu. Dan akhirnya sekarang ada yang memang jadi seniman dan bisa menjual itu. Jadi why not gitu, Bapak Ibu juga seperti itu. Temukan dulu apa yang benar-benar Bapak Ibu sukai dan kuasai, tapi orang lain juga membutuhkannya. Plus orang lain mau membayar kita. Nah, temukan dulu ikigainya. Oke, sedikit tentang pengalaman mengajar. Jadi saya ini seorang ibu rumah tangga biasa. Kalau di sini Masya Allah ya, saya lihat banyak sekali orang profesional. Ada yang pengajar, ada yang mungkin dosen, profesor atau di bidang IT dan lain-lain. Kalau saya berangkatnya dari seorang ibu rumah tangga. Saya belajar seni itu tahun 2008. Kemudian aktif lagi mengajar karena waktu itu saya punya balita, ngurus anak masih pada kecil itu ya. Jadi saya sambil lalu aja lah belajarnya. Tapi pada tahun 2015 saya mulai mengajar offline ya, awalnya dari offline dulu. Kelasnya mulai dari privat 1 orang sampai kelas besar 80 orang atau lebih juga kita pernah adakan. Dan saya juga mengajar di berbagai kota di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, dan Thailand. Kalau di total-total sih muridnya ada 2.000 lebih ya. Saya ngajar di Jakarta, di Jambi, di Surabaya, dan lain-lain. Nah ini salah banyak pengalaman mengajar, ada yang saya ngajar di PT KAI, ada yang di PLN, ada yang di kampus, ada yang di rumah mertua saya juga saya jabanin. Jadi kalau mudik itu saya selalu bawa peralatan kursus ya, terus saya ngiklan nih di Facebook waktu itu ya. Saya mau pulang nih ke Purwokerto, tempat suami saya. Ada yang mau belajar enggak? Ada yang mau belajar, ya udah gitu. Jadi di sini kita bisa ngajar kapan aja gitu ya, kalau misalnya lagi mudik juga bisa. Nah kalau ini studio, ini ruang tamu saya yang saya sulap jadi studio. Jadi kalau Pak Ibu nanti berkunjung ke tempat kami di Cimahi, itu ruang tamunya kayak gini. Dan ini garasi saya rubah jadi toko. Karena biasanya orang yang habis belajar itu nyari bahan, ya udah saya jualin bahannya juga. Nah kalau yang bawah ini kita mengundang guru saya yang dari Rusia ke Indonesia untuk mengajar seni ini di Indonesia. Kita sebagai organizer-nya. Nah, selain mengajar offline, saya juga ada pengalaman mengajar online dan ini tahun 2016 ya. Tahun 2016 tuh kayaknya Instagram udah populer belum sih? Ada yang udah punya Instagram tahun segitu ya? Belum ya, belum terlalu banyak. Kita masih Facebook, saya mama Facebook ya dulu. Jadi dulu itu saya melihat ada kebutuhan orang-orang pengen belajar seni yang saya tekuni. Nah dari sanalah muncul ide untuk kenapa nggak kita ngajar online aja. Karena kan orang-orang tuh di Facebook nih saya posting nih ya. Saya lagi bikin ini, Mbak mau dong belajar. Oh silahkan datang ke studio kami di Cimahi. Ya saya di Balikpapan Mbak, gimana caranya? Mahal banget ya kalau mesti ke Bandung. Nah makanya kursus online ini menjadi solusi atas kebutuhan teman-teman yang jauh dari Bandung pengen belajar. Nah waktu itu saya mengajarnya atau bikin kelas online-nya di Facebook Group. Tahu ya Facebook Group yang kalau kita mesti request dulu baru kita terima. Jadi mereka sistemnya, Mbak Nisa saya mau daftar, ya udah silakan transfer. Kalau mereka udah transfer, saya accept mereka di Facebook Group. Hanya sesimpel itu. Maksud saya tuh dulu tuh kan belum kenal GetCourse, belum kenal platform-platform lain juga. Jadi sesimpel di Facebook Group aja teman-teman udah bisa mulai sebenarnya. Karena kalau sekarang kan lebih enak ya, ada platform yang begitu banyak gitu ya fiturnya. Nah dulu pas launching itu, kalau teman-teman mulainya dari kebutuhan pasar, itu nggak akan sulit untuk menjual ya. Nah tadi mungkin sedikit menyinggung pertanyaan yang di awal tadi, saya punya materi tapi bingung cara menjualnya. Nah gimana kalau dibalik, cari dulu kebutuhan orang itu apa,
Kalau udah ketemu kebutuhannya, kita tinggal memenuhi kebutuhannya, as simple as that aja gitu. Jadi mendingan kita cari pain-nya orang dulu apa, ketika udah tahu kebutuhan atau pain-nya, barulah kita bikin materi dan baru kita jual. Ini satu cara yang lebih efektif. Sampai waktu itu karena saya melihat demand-nya banyak untuk belajar online itu, ada 250 orang yang serentak mendaftar di hari pertama pendaftaran. Jadi langsung rame gitu kelasnya karena saya tahu banget mereka butuh gitu ya. Jadi ini pengalaman pertama tahun 2016. Nah, 2020 kita tahu semua pandemi ya. Semuanya pakai webinar, semuanya nge-Zoom. Apakah bisa? Bisa, tapi lama-lama capek. Siapa yang di sini kuat nge-Zoom sampai sehari 3 kali? Wah, ada, hebat, itu hebat banget. Saya sehari nge-Zoom 1 aja udah capek. Karena saya introvert ya, ketemu orang banyak tuh kayak, aduh energinya habis, ntar saya pulang dari sini mungkin istirahat 2 hari kayaknya. Karena ketemu orang banyak tuh sesuatu energi yang lumayan besar ya, sama waktu webinar juga laku sih kelasnya alhamdulillah ya, tapi ternyata lama-lama capek juga dan harus mengulang materi yang sama, ngomong terus materi yang sama dan itu menjenuhkan terus terang ya. Makanya pada tahun 2021 saya pengen balik lagi beralih ke kursus online yang rekam ya, yang 2016 juga sama itu rekaman video. Jadi saya mulai lagi tahun 2021, tapi waktu itu saya sama belum kenal GetCourse Pemerintah Indonesia, jadi saya nyari-nyari di mana nih untuk platformnya yang bisa saya bikinin kelas gitu ya. Waktu itu saya nyobanya WordPress. Siapa yang pakai WordPress di sini? Oh banyak. Sama kayaknya nanti kesulitan kita mungkin sama juga ya. Nah, kenapa saya di sini tulis sulit sekali? Ya, karena saya pakai WordPress itu, saya sendiri yang otak-atiknya sendiri, saya butuh waktu berbulan-bulan untuk mempelajari gimana cara install plugin LMS, plugin pembayaran, plugin untuk affiliate dan lain-lain. Nah, ini saya terus terang sih give up ya. Saya menyerah akhirnya di tahun 2021 itu saya hanya belajar 2-3 bulan. Setelah itu jualan sampai 6 bulan berikutnya. Tapi habis itu oke deh, landing page saya jadi kacau. Ada kesulitan saya nggak tahu mesti nanya kemana gitu. Nah itu yang membuat saya akhirnya berhenti dari WordPress. Nah, pada tahun 2023 saya alhamdulillah dipercaya sama guru saya Evgenia Ermilova dari Rusia untuk membuka kursus sculpture painting. Nanti saya habis ini cerita sculpture painting itu apa, kursusnya kayak gimana. Tapi intinya saya tahun 2023 itu resmi menjadi user GetCourse yang menjalankan sekolahnya di platform GetCourse. Nah, tapi mungkin teman-teman bertanya, emang kenapa sih kita mesti buka kursus online? Kursus offline aja udah oke kok. Ya mungkin sebagian besar Indonesia itu orang-orangnya lebih senang offline ya. Iya gak sih kalau belajar apa-apa, belajar lukis, kayaknya enakan offline deh. Lebih bisa nanya sama gurunya dan lain-lain. Tapi kalau di kursus offline itu kan pasarnya lagi berkembang ya. Tadi mungkin Pak Audi cerita seberapa besar omsetnya pasar kursus online itu. Sama di Indonesia juga kita ada 270 juta. Penetrasi pasar di Indonesia, penetrasi internet di Indonesia itu 215 juta kurang lebih. Dan itu pasar, itu market bagi teman-teman semua. Mungkin dari 215 juta itu kita bisa ambil 1% aja. Udah berapa juta? Banyak banget ya. Jadi ini kesempatan yang besar. Makanya GetCourse juga masuk ke Indonesia karena melihat peluang pasar yang besar ini. Nah, kita juga di kursus online itu enaknya bisa ngajar kapan aja dan di mana aja. Saya saat ini masih ngajar offline, tapi saya batasin sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Sabtu ini saya akan ke Jakarta lagi, saya mau mengajar sculpture painting. Hari ini saya berbicara sebagai user GetCourse, tapi nanti Sabtu saya berprofesi sebagai pengajar lukis. Dan itu terbatas waktunya. Setiap satu kelas itu saya hanya bisa mengajar 7 orang maksimum. Dan waktunya juga terbatas. Tapi kalau di kursus online, kita semua bisa mengajar sebanyak mungkin orang, kita bisa mendapatkan sebanyak mungkin uang, dan kita yang penting bisa memberi manfaat ke sebanyak mungkin orang. Ya, saat ini kami sudah ada di sekolah Evgenia sendiri sudah ada ribuan orang yang bergabung, di sekolah Indonesia sendiri sudah ada puluhan orang yang mengambil kelas kami. Nah, ini yang paling penting, kerja satu kali hasil berkali-kali. Apa itu? Jadi kalau di kursus online yang saya jalin sekarang, konsepnya itu adalah membuat video rekaman yang bisa ditonton para murid kapan aja, di mana aja. Jadi basically sih saya hanya bikin video 1 kali aja. Cuman 1 kali bikin video, 1 kali ngedit video, habis itu kita upload ke platform GetCourse dan udah. Selama 1 tahun, 2 tahun, bahkan sampai 5 tahun ke depan itu, ya itu aja yang dijual. Saya nggak usah pergi bolak-balik Jakarta, Surabaya, kemana gitu kan.
itu menghabiskan energi, capek banget, belum kita harus organize tempat dan lain-lain, dan itu dilakukan berkali-kali. Tapi kalau di kursus online, kita cuma 1 kali aja bikin video, udah gitu Bapak Ibu bisa jualnya ke sebanyak mungkin orang. Nah, dan yang terakhir, mungkin ini bisa menjadi satu sumber pendapatan baru. Terus terang, bisnis utama saya bukan kursus online, ini hanya sebagian pendapatan aja. Pendapatan kami itu atau revenue kami itu dari kursus offline, dari jualan alat dan bahan. Saya juga menulis buku sama teman saya tentang creativepreneur, tentang entrepreneurship. Dan dengan adanya kursus online ini bisa menjadi sumber pendapatan baru. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sekarang udah punya kursus offline, misalnya ada les bahasa di ruko mana gitu, tapi ternyata ada orangnya yang di Semarang atau di Surabaya atau di Kalimantan pengen ikutan, ya bisa jadi sumber pendapatan baru juga. Kenapa nggak bikinin kelas online-nya buat mereka? Karena itu juga yang sedang kami lakukan di bawah brand saya sendiri, Natura Craft. Selain yang FG-nya tadi itu satu sekolah tersendiri, sekarang saya juga lagi bikin satu sekolah lagi yang akan mengajarkan seni lukis. Karena apa? Karena kelas offline kami selalu penuh alhamdulillah di Bandung ya, di Cimahi. Nah, orang-orang yang follower Instagram kami di luar kota itu pada pengen kursus online. Nah, tapi kan kita nggak bisa ya untuk undang mereka ke sini, biayanya terlalu besar juga buat mereka. Jadi kita bikinin satu kursus online dan itu jadi pendapatan baru lagi gitu ya. Nah, terus Mbak Nisa gimana caranya mulai kursus online? Saya mesti mulai dari mana? Gitu kan pertanyaannya. Pertama, balik ke Ikigai tadi ya. Pilih topik yang kita minati, kita passion di dalamnya, kita kuasai dan orang membutuhkannya dan mau bayar. Karena kalau nggak passion itu nggak jadi ya, bukan nggak jadi, maksudnya kita nggak semangat menjalaninya ya nggak. Saya dari tahun 2008 udah menjalani di dunia art and craft kurang lebih 15 tahun dan saya nggak menyangka bahwa akan bertahan sampai selama itu gitu. Pas pandemi kemarin orang-orang ganti bisnis, jadi bisnis jual masker, jual APD, jual frozen food. Saya sama suami dan tim bertahan di bisnis kerajinan tangan, yang itu adalah kebutuhan tersier ya buat orang-orang. Tapi karena saya memang passion di situ, akhirnya saya ngulik gitu, ini pasti ada celah nih, ada celah di mana kita bisa jual kerajinan tangan walaupun lagi pandemi. Dan bener aja Bapak Ibu, waktu itu saya hampir menyerah sih sebenarnya, ini kayaknya orang-orang jualan APD, kita jualan APD juga aja deh. Tapi ternyata ada market orang-orang yang punya uang, yang biasanya mereka liburan ke luar negeri, tapi mereka kan nggak bisa liburan ke luar negeri ya. Nah mereka butuh healing tuh. Nah kita masuklah di situ, kita menawarkan healingnya dengan melukis secara online. Pokoknya kalau Bapak Ibu passion itu bakal ketemu ya celah-celah Bapak Ibu bisa masuk ke market itu. Kemudian kedua, Bapak Ibu perlu tentukan platform untuk membuka kursus online. Kalau saya sih menetapkan syarat ya, untuk platform itu dia harus mudah, karena saya ini mama ya. Saya nggak punya tim IT, jujur sampai sekarang masih saya yang ngulik sendiri. Platformnya masih lengkap juga. Lengkap itu apa? Ada LMS-nya, ada buat payment gateway-nya, ada buat CRM-nya. Karena waktu di WordPress dulu, saya kalau misalnya mau LMS, nginstal satu. Mau pembayaran, nginstal satu lagi. Mau yang lain, nginstal lagi. Jadi harus ke banyak tempat gitu. Nah sementara kalau yang saya pengen adalah lengkap semuanya di satu tempat itu ada. Dan yang satu lagi, mereka tuh harus helpful. Balik lagi ke pengalaman saya di WordPress, saya mengalami kesulitan waktu plugin LMS atau mau mengupload pelajaran ya. Terus saya bingung di situ, ini saya mesti kontak customer service-nya ke siapa nih kalau mau nanya tentang LMS ini. Kalau mau nanya tentang plugin yang pembayaran itu ke siapa. Nah itu bikin bingung, tapi kalau di tempat yang sekarang, di GetCourse itu, mereka semuanya bisa kita tanyain apa aja gitu. Mbak ini kalau pembayarannya terganggu nih gimana? Terus cara upload pelajaran gimana? Ini kalau misalnya mau ngeset tanggal launching videonya gimana? Semuanya itu ada. Jadi 3 syarat ini ya harus terpenuhi. Mudah, lengkap, dan helpful. Kemudian terakhir tentu saja kita buat konten kelasnya, kita buat landing page-nya, kita buat promosinya. Dan kabar baiknya ini Bapak Ibu tidak harus mengerjakannya berurutan. Boleh yang mana dulu. Kita kan secara konvensional kita pasti mikir, masih siapin kurikulum dulu, masih siapin video dulu, masih siapin PDF-nya dulu gitu. Padahal enggak harus. Bapak Ibu bisa mulai dari promosi, dari teaser-teaser.
oh nanti kita mau buka kelas nih, dan itu landing page itu kita bisa bikin duluan walaupun videonya belum jadi. Dan itu yang kami lagi lakukan sekarang. Kami lagi bikin landing page, sementara syuting video tetap jalan, sementara editing video tetap jalan, gitu ya. Nah, di mana bikin kursus online? Saya yakin Bapak Ibu datang ke sini itu dalam rangka survei, ya nggak sih? Saya sebagai pengguna juga gitu Pak, saya survei dulu. Ini worth it nggak untuk kita sewa ya? Kan tadi Pak Audi bilang GateCourse itu kayak ruko, platform itu kayak ruko. Ini worth it nggak untuk kita sewa? Uang kita tuh bakal habis untuk investasi di awal untuk nyewa ruko kan? Harus pilih ruko yang bagus dong gitu. Nah akhirnya saya waktu 2021 itu ya, saya melakukan riset ala emak-emak ya, saya melakukan survei gitu. Ini saya mendingan pilih di marketplace, Bapak Ibu tahu mungkin ya, marketplace itu seperti Udemy, Skillshare yang umum ada ya. Kemudian ada juga yang self-hosting. Self-hosting itu seperti WordPress, itu kita bisa atur semuanya, rukonya bisa kita apa-apain. Akhirnya saya bikin survei, apakah saya akan naruh di marketplace? Nah karena di marketplace itu ada plus minusnya. Nih saya kasih lihat plus minusnya yang saya survei ya, ini berdasarkan hasil penelitian saya aja. Di marketplace itu enaknya Bapak Ibu pertama pasti dibantuin promosi dong di dalam marketplace. Karena di marketplace itu kan udah ada audiensnya, udah ada orang-orangnya di dalam marketplace. Dan enaknya di marketplace itu kita tinggal ngupload video aja, nggak usah mikirin hosting. Benar ya, kita tinggal bikin video, edit, upload di marketplace udah deh. Semudah itu memang di marketplace. Tapi dengan kemudahan yang tadi ada harga yang harus kita bayar. Yaitu pertama kita nggak bisa ngontrol harga. Jarang banget saya lihat harga kursus di marketplace sampai 15 juta, 20 juta. Pernah nemu nggak? Rata-rata berapa harga di marketplace kursusnya? 250, 100 ribu, 150 ribu, paling tinggi mungkin 300 ribu ya. Mungkin ada 1, 2, 3 yang tinggi tapi jarang banget. Karena apa? Karena di marketplace itu sudah ada aturan. Anda harus men-setting harga sekian. Itu so far yang saya survei. Mungkin di marketplace lain mungkin bisa jadi berbeda. Kemudian di marketplace itu pasti ada potongan komisi yang besar. Memang kita tidak perlu invest di awal, nyewa rukonya, nyewa hostingnya. Tapi setiap kali penjualan akan dikenakan persentase potongan. Contoh saya juga pernah pakai satu platform ya, potongannya nggak gede sih, cuma 10%. Tapi lama-lama kok kerasa ya. Kok kalau kita mau naikin harga kursusnya jadi 1 juta, kok kerasa gede juga ya potongannya jadi 100 ribu. Nah, karena ada potongan komisi. Kemudian ini yang paling membuat saya, sayang banget ya kalau di marketplace itu kita nggak punya email, nggak punya akses ke email siswa. Sama seperti Shopee mungkin ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang jualan di marketplace Shopee atau Tokopedia. Kalau saya tuh jualan di Shopee, setiap kali ngirim saya tuh nggak bisa lihat nomor pelanggan saya. Email pelanggan saya nggak tahu karena ya mereka tutup gitu. Karena kita masukin orang itu ya ke platformnya mereka gitu ya. Jadi kita nggak punya akses terhadap email siswa kita. Maka dari itu kita akan sulit menumbuhkan database konsumen. Kenapa ini penting? Karena semua itu sekarang data ya. Kayak sekarang nih saya jualan, pokoknya staff saya tuh admin tuh harus dapat nomor WhatsApp-nya dan emailnya. Yang penting WhatsApp deh. Karena kalau nanti kita mau launching produk baru, kan tinggal nge-blast ya. Tapi kalau di marketplace kita mau launching produk yang baru, kita nggak bisa promosi secara mandiri, secara sendiri ke orang-orang yang udah ikut kelas kita sebelumnya. Nah itu salah satu kerugian sebenarnya ya. Kemudian algoritma marketplace itu bisa berubah. Namanya kita numpang Pak di rumah orang ya Bu ya. Kan kita nggak punya kuasa dong, gimana tuan tanahnya aja kan. Makanya kalau mereka mungkin saat ini mereka lagi ngiklanin course-nya kita. Tapi di satu waktu mereka akan lihat course yang lebih potensial untuk mendatangkan revenue buat mereka promosiin yang itu gitu kan. It's fair gitu kan, karena kita nggak bayar apa-apa ke mereka kan di awal itu. Dan di marketplace itu kompetisi dari produk kursus lain dalam marketplace. Kayak gini deh Bapak Ibu kalau lagi mau nyari mau nyari baju di Shopee, klik ya, baju kemeja gitu. Yang Bapak Ibu lihat, yang termurah apa termahal? Termurah pasti biasanya. Artinya kita bisa lihat semua produk di situ kan. Nah di marketplace juga sama. Misalnya ada orang nyari kursus financial planning. Apakah Bapak Ibu akan muncul? Mungkin iya, mungkin ada di urutan nomor 1, tapi mungkin juga nggak akan kelihatan sama orang gitu. Karena banyak banget yang buka
kursus financial planning. Dan mereka nggak tahu bahwa kursus Bapak Ibu tuh wah lebih bagus, lebih oke gitu kan. Nggak tahu karena marketplace tidak mempromosikan itu. Itu karena ada kompetisi dari sesama pengguna atau sesama pembuat kursus juga gitu ya. Nah, sementara itu gimana dengan self hosting? Self hosting di sini yang saya maksud adalah di platform seperti GetCourse ya. Nah, di sini tuh enaknya kita bisa menentukan harga sendiri. Kalau tadi di marketplace paling beberapa ratus ribu ya. Kalau di sini Bapak Ibu mau jual 1 juta, 2 juta. Bapak Ibu bisa tebak kursus kami harganya berapa? Coba ada yang mau tebak nggak? Kursus seni sculpture painting harganya berapa? Sebut aja angkanya. Berapa? 2 juta, ada lagi? 10 juta, satu lagi ya? 4 juta. Ada yang hampir benar. Kursus kami dijual mulai harga 3.750.000 dan yang paling tinggi harganya 26 juta. Apakah ada yang beli 26 juta? Ada Bapak Ibu, banyak yang beli. Orang Indonesia ada yang beli? Ada. Harga kursus melukis 25 juta ada yang beli. Nah, itulah keuntungannya kalau kita pakai self hosting. Kita bisa menentukan harga terserah kita, bebas gitu ya. Dan enaknya nggak perlu bayar komisi. GetCourse itu tidak meminta atau tidak memotong sepeser pun dari harga yang kita jual. Terserah kita cuma bayar ke GetCourse itu harga sewa rukonya lah istilahnya. Tapi konsumennya siapa yang datang, berapa bayarnya, itu ya terserah kita gitu, enak banget. Dan di sini kita bisa mengontrol audience karena di sini itu semua data email, data ulang tahun pun kita bisa tahu. Apalagi ya, nomor WhatsApp udah pasti ada. Semuanya kita bisa kontrol. Audience ini pernah beli apa aja, itu semua ada, kita bisa lihat. Dan dengan itu kita bisa menumbuhkan data konsumen. Ini enak banget karena kami pun berencana di kelas kami yang sekarang itu, kita mau menjual kursus lukis. Tapi karena niche marketnya sama, kalau mereka udah tamat kursus lukis, saya akan bikin kursus yang lain lagi. Jadi nanti akan di situ aja terus. Kan kalau orang tuh abis lukis pengen belajar yang lain misalnya, kerajinan lain. Tinggal kita sediakan aja. Kemudian yang terakhir ya, intinya sih kita you keep everything. Bapak Ibu menyimpan semua datanya, baik itu data nomor, WhatsApp, email, histori penjualannya seperti apa, kira-kira nanti bisa dipromosikan seperti apa, itu kita tahu semuanya. Tapi ada tapinya dong, tidak ada yang sempurna, tidak ada yang bagus, mahal dan cepat, benar? Gak ada ya. Di sini kita harus mengeluarkan biaya marketing sendiri. Karena GetCourse sebagai yang punya ruko ya pastinya tidak mempromosikan khusus punya kita dong kelasnya. Kita yang harus mempromosikan mengeluarkan biaya sendiri, kita harus mempromosikan kelas kita sendiri. Kemudian ada biaya hosting. Biaya hosting itu ya kita membayar sewa gitu ya di GetCourse atau di si ruko ini. Tapi walaupun ada biaya marketing ini semuanya insya Allah akan tertutupi kalau Bapak Ibu bisa jual kursusnya dengan harga yang terserah Bapak Ibu. Dengan value yang mau dipromosikan itu terserah Bapak Ibu. Nah, sebagai kesimpulan, kalau di marketplace itu kita tidak punya kendali, uang yang didapat sedikit, tapi biaya yang dikeluarkan juga tidak banyak. Ini mungkin ya plusnya. Nah, kalau di self hosting, kita punya kendali sama semua data-data, sama semua penjualan dan lain-lain, plus kita bisa dapat uang lebih banyak. Karena apa? Karena kita bisa set harga sendiri. Mau di bundling kayak, mau di upselling, cross-selling dan lain-lain itu terserah kita. Hanya tentu saja kita harus mengeluarkan biaya sendiri untuk marketing dan hosting. Tapi seperti tadi saya bilang di poin ini, kalau uang yang didapat banyak banget, 10 lah misalnya, biayanya 1, ya tetap untung 9 kan, jadi tetap worth it gitu ya. Jadi intinya self hosting itu untuk jangka panjang lebih sustain untuk Bapak Ibu. Saya tidak melarang mengharamkan gitu ya, jangan di marketplace, enggak, marketplace tetap bisa Bapak pakai. Karena saya pun, saya cerita pengalaman sedikit waktu saya ikut kelas online, saya sebagai murid ya, saya mencari kursus watercolor. Ketemulah di satu platform marketplace, namanya Craftsy kalau nggak salah ya tahun 2016. Saya ikut di orang ini.
namanya Anna Mason, si gurunya ya. Saya ikutin kursus di marketplace ini, tapi setelah itu saya penasaran kok dia cuma ada satu ya kursusnya di marketplace, saya masih pengen belajar lagi bunga-bunga yang lain nih. Akhirnya saya ketik di Google Anna Mason, keluarlah annamason.com. Oh ternyata dia punya kursus sendiri yang self-hosting. Nah disitulah penjualan lebih banyaknya terjadi. Akhirnya saya mengikuti si Anna Mason ini di platform dia yang pribadi, yang self-hosting tadi. Jadi marketplace tidak buruk ya, tapi kalau Bapak Ibu pengen lebih sustain bisnis kursus online-nya, mungkin perlu difikirkan untuk yang self-hosting gitu ya. Nah ini saya cerita, Mbak Nisa ini beneran nih pakai GetCourse, mana buktinya, seperti apa kelasnya. Ini saya cerita mulai dari tahun 2018, ini guru saya, mukanya gak tutup ya, ini namanya Evgenia Rimilova. Dia membuat bunga-bunga yang seperti di belakang ini melukis tapi melukisnya pakai semen. Nanti kalau yang pengen tahu, silakan Bapak Ibu follow aja NaturaCraft ya, @NaturaCraft. Di sana kita banyak sharing tentang cara-cara membuat seni ini. Jadi waktu tahun 2018 itu, Evgenia membuat sebuah kursus online sculpture painting, videonya direkam, kita bisa lihat kapan aja, di mana aja, bisa mengakses dengan bebas. Dan disinilah saya mulai menjadi user GetCourse sebagai murid ya. Jadi saya waktu itu menjadi murid itu kayak ngirim tugas, ngelihat videonya dan lain-lain. Sampai saat ini Evgenia itu ada 4.000, ini belum saya update ya, sekarang udah 7.000-an sih muridnya. Dari seluruh dunia, Indonesia, India, Brazil, Amerika, Kanada, semuanya. Dia sendiri base-nya di Rusia. Dan kalau Bapak Ibu follow Evgenia Rimilova, dia itu di rumah itu bisnisnya cuma berdua sama suaminya. Dia bikin konten, dia videoin, suaminya ngurusin marketing, ada tim lain yang mobile, ada yang di kota mana, ada yang di negara mana ngurusin salesnya. Cuma gitu aja gitu, tapi bisa sebanyak ini muridnya. Dan dia juga jualan bahannya ya pastinya. Nah tahun 2018 saya mulai jadi siswanya, Evgenia mulai bikin sekolahnya. Akhirnya karena melihat potensi yang bagus di Indonesia, kita akhirnya memutuskan untuk membuka website sendiri, evgeniarimilova.id. Nah teman-teman kalau misalnya mau melihat seperti apa sih sekolahnya, bisa coba ke sini. Ini platformnya dibikin di GetCourse ya, ngomong-ngomong kalau pengen tahu bisa secantik apa sih bikin website di GetCourse itu. Bisa lihat di sini. Nah ini tahun 2023 awal, Januari ya launchingnya, kita planningnya udah dari 6 bulan sebelumnya, udah dari Juni 2022. Tahun 2023 Januari itu kita mulai launching si kursus ini di Indonesia. Kenapa kita perlu yang khusus Indonesia? Karena Evgenia itu ngomong-ngomong dia berbahasa Rusia, jadi dia ngajar pakai bahasa Rusia. Kan nggak ngerti ya orang-orang ya. Akhirnya kita memutuskan untuk mentranslate atau membuat subtitle ke bahasa Indonesia. Bahasa Inggris juga ada, tapi Evgenia itu membuat khusus bahasa Indonesia. Saya mengerjakan translate-nya selama beberapa bulan, begitu kita menggabungkan subtitlenya dan launching lah si Evgenia Rimilova ID. Sampai sekarang, ini juga belum saya update angkanya, angka terakhir di angka 50, tapi sekarang udah lebih. Nah, tadi siapa yang penasaran menghasilkan berapakah si sekolah ini? Jadi dari awal 2023 sampai bulan Mei ya kurang lebih ya, itu ada 50-an student yang daftar. Dengan kita menjualnya kelasnya tuh mulai harga 1 juta untuk cicilan. Jadi kita di GetCourse itu bisa memilih pembayaran. Apakah mau student itu membayar langsung? Kalau bayar langsung tuh 3 jutaan. Tapi kalau misalnya mau nyicil, kita kasih cicilan tanpa kredit, tanpa bunga ya pastinya ya. Kita kasih mereka untuk nyicil 1 juta sebulan selama 4 kali. Nah itu bervariasi student-student ini yang ngambilnya. Nah dari sini alhamdulillah kami menghasilkan revenue 120 juta. Dari 50 orang ini aja. Worth it banget nggak? GetCourse-nya paling cuma berapa gitu kan. Tapi bisa sebanyak itu menghasilkannya. Dan ini hanya sampingan kita sebenarnya. Karena yang utamanya ada kursus offline dan lain-lain. Nah kayak gini nih. Mungkin nanti di belakang akan dijelaskan sama tim GetCourse. Dalamannya GetCourse itu kayak apa sih platformnya? Nah seperti ini. Ini platform dari sisi kita sebagai pengelola sekolah ya atau sebagai gurunya. Kita bisa naruh pelajaran-pelajaran, di dalamnya juga kita bisa naruh foto, video, teks, file, PDF. Teman-teman mau ngadain kuis buat murid-muridnya atau ngadain esai mungkin ya, itu bisa. Karena di sini kita menugaskan murid-murid itu untuk menyetor tugas. Makanya kita di sini value-nya itu menggaransi orang-orang yang ikut kursus itu pasti bisa. Karena apa?
Karena setiap videonya itu ada tugas dan saya akan mengecek tugasnya. Kalau dia kelopaknya masih jelek, saya nggak lulusin tuh, saya akan minta ulang lagi, saya akan komen. Ini Mbak ini masih kurang rapi ya, masih ada yang robek kelopaknya, harusnya seperti ini tekniknya bla 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 gitu. Silahkan ulangi di video ini menit keberapa. Dan itu menjadikan murid itu benar-benar bisa menguasai tekniknya. Nah, jadi kalau di saya itu kelasnya seperti ini. Ini contoh aja, mungkin nanti di tempatnya Bapak Ibu pasti akan berbeda. Yang kursus bahasa akan seperti apa, yang kursus marketing seperti apa. Kalau di saya, kita get course class itu semua konten kelas, semua video, store tugas, periksa tugas itu semuanya di get course dilakukan. Bahkan Bapak Ibu juga bisa bikin live webinar ya, kalau misalnya mau. Kemudian kita juga mengadakan ya webinar bulanan, ini untuk memfasilitasi murid yang pengen nanya secara langsung kayak, Mbak ini aku udah bener belum? Mbak ini sudutnya udah oke apa belum? Itu kita fasilitasi di webinar bulanan. Terus namanya ibu-ibu ya, nggak afdol kalau nggak ada grup WhatsApp ya nggak, buat curcol gitu kan. Mbak ini aku habis bikin karya nih buat ulang tahun anakku misalnya kayak gitu. Atau buat ngasih ke tetangga yang baru renov rumah, misalnya bikinin jam dari sculpture painting. Nah itu mereka berinteraksi di grup WhatsApp. Dan semua kesulitan teknis misalnya kita juga support di situ. Terus tadi pertanyaannya, gimana masarinnya? Kita udah punya ide nih, tadi ada yang baru niat bikin kursus itu pasti udah liar ya pikirannya. Wah mau ada kurikulum ini, mau ngajar ini itu, tapi ini ada yang beli nggak? Atau masarinnya tuh gimana caranya? Nah mungkin di sini saya share sedikit ya, tentang bagaimana kami memasarkan kursus sculpture painting. Ini ngomong-ngomong kursus sculpture painting ini termasuk niche market yang sangat-sangat kecil. Yang paling besar itu apa? Marketing biasanya kan, financial planning, apalagi ya? Semua yang berurusan sama sales mungkin ya, itu biasanya paling besar ya peminatnya. Tapi di sini kami itu hanya sedikit lah marketnya, tapi kita bisa menemukannya gitu. Jadi intinya sih kita harus bangun dulu audiens lewat sosial media. Baiknya kita aktif di sosial media, berinteraksi sama orang di sosial media, biar apa? Biar kita tahu kebutuhan mereka apa. Saya nggak akan buka kursus lukis kalau nggak ada request dari orang. Ngapain gitu kan? Orang nggak butuh, ngapain dibikinin? Ngapain capek-capek gitu? Nggak akan ada yang beli, orang mereka nggak butuh. Tapi ketika ada kebutuhan, disitulah kesempatan kita untuk membuat kelas online yang sesuai kebutuhan mereka. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang jago bahasa Korea gitu. Saya mau mengajarkan bahasa Korea untuk mengerti sebuah jurnal pendidikan Korea. Saya nggak tahu ada nggak ya jurnal pendidikan, apa jurnal sains Korea gitu, laku nggak ya maksudnya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu nih, audiensnya itu emak-emak, bakal ada yang beli nggak kursus yang seperti itu? Enggak, karena emak-emak itu senangannya apa? Drakor. Jual kursus bahasa Korea biar ngerti drakor gitu kan. Itu sesuai kebutuhan gitu. Nah, silahkan Bapak Ibu analisa audiensnya masing-masing. Apa kebutuhan mereka? Kalau Bapak Ibu bergerak di bidang IT, mereka ini butuh kursus tentang coding kah? Atau tentang simply bikin landing page gitu? Ya bisa apa aja. Jadi ketahui dulu kebutuhan mereka. Dan kita perlu bangun trust terhadap kita sendiri. Baik itu kita sebagai personal atau company brand. Coba saya tanya deh Bapak Ibu, kalau beli yang bermerek ya? Kalau beli mobil deh, pasti beli merek yang udah populer ya kan? Pasti beli merek yang udah diketahui banyak orang. Mau di apapun itu ya, beli mobil, beli baju, beli sepatu, kita pasti lihat brandnya yang terpercaya gitu kan. Kita nggak mau uang kita sia-sia untuk membeli. Sama, orang juga mikir kayak gitu. Saya mau beli kursus ini tapi ke orang yang mana ya? Si orang ini mah nggak terpercaya, mana nggak ada track recordnya, dia aktivitasnya apa kita nggak tahu. Nah sama di sini juga berlaku seperti itu, makanya penting banget buat Bapak Ibu membangun brandnya atau membangun trustnya, baik itu Bapak Ibu sebagai personal brand. Kalau misalnya mungkin ada ibu yang keahliannya memasak, buktikan di sosial media, pamer aja Bu. Ini saya dapat orderan catering sekian ratus, sekian ribu. Ini saya ngisi acara di sini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menjual keahliannya. Nah, karena saya udah sukses menjual catering ribuan porsi, saya akan bocorkan ke teman-teman rahasia saya dalam menjalani bisnis catering. Share resepnya di sana, share tentang cara menjualnya di sana. Prinsip pertama, jangan takut rezeki kita diambil orang, penting ya. Kalau misalnya kita takut, saya nggak akan ngajar sculpture painting, karena saya akan menciptakan saingan-saingan baru orang yang bisa bikin sculpture painting. But that's not the concept gitu ya, bukan itu konsepnya. Kita mengajarkan
mereka akan jualan di circle-nya mereka lagi. Apakah circle kita akan terganggu? Ya kalau secara kasat mata kayaknya iya ya. Tapi percaya rezeki itu gak akan ketukar Bapak Ibu ya. Sampai sekarang saya tetap mengajar, tetap laku-laku aja. Murid-murid saya ngajar juga, mereka juga laku-laku aja. Udah ada rezeki masing-masing gitu ya. Yang penting Bapak Ibu bangun trust-nya dulu. Orang percaya Bapak Ibu itu worth it untuk diikutin, untuk belajar dari Bapak Ibu. Kemudian ini salah satu, ini hal teknis, Bapak Ibu kalau memasarkan kursus online bisa membuat landing page, mempromosikan di media sosial dan berbayar. Penting banget buat punya landing page. Sosial media is okay untuk engage ya, kan kita senangnya ngobrol ya, kan sosial media itu untuk ngobrol ya. Bukan untuk jualan, bukan untuk hard selling, untuk soft selling. Tapi untuk hard sellingnya Bapak Ibu bisa buat landing page yang menerangkan, oh kursusnya berisi A, B, C, D. Anda akan mendapat A, B, C, D dengan biaya sekian dan lain-lain. Jadi ini semua harus berjalan berbarengan. Nggak bisa bikin landing page dulu terus tiba-tiba atas nama misalnya siapa Ibu Ani gitu. Ini Ibu Ani itu siapa ya? Sosial medianya mana ya? Aktivitas dia tuh apa ya? Nah harus tahu dulu gitu orang-orang tuh. Gitu ya. Nah kita ngomongin funnel, sales funnel sekarang ya. Tadi kan udah nih masarinnya. Terus dari masarin itu sampai ke terjual tuh gimana sih Mbak Nisa? Kan udah bikin landing page, terus nge-closingnya itu gimana gitu. Itu kadang-kadang orang suka kebingungan gitu kan. Makanya kita perlu belajar yang namanya sales funnel. Ini yang saya bikin ini simple banget. Kita di sini bisa tahu gimana sih urutannya konsumen itu dari mulai tertarik sama produk kita sampai closing gitu. Bapak Ibu kalau misalnya mau cari ilmunya tersendiri, ini ada ya cabang ilmu tersendiri, boleh dipelajarin dulu. Tapi yang kami lakukan di Natura Craft atau di FGNI Milva School itu seperti ini. Jadi kita itu pertama perlu meng-attract dulu atau menarik ya. Membuat konsumen kita tuh tertarik dulu gitu kan sama apa yang kita tawarkan. Asal mereka lihat dulu aja. Kalau Bapak Ibu tahu prinsip 3 detik, jadi kalau konsumen itu atau pelanggan ya di sosial media terutama, mereka itu hanya bisa bertahan 3 detik di satu konten. 3 detik awal itu akan jadi penting untuk hook ya untuk mereka. Hook itu ngait dulu lah gitu. Misalnya nih makanya sekarang banyak konten kreator yang kata-kata awalnya tuh suka bombastis ya enggak sih? Suka heboh gitu kan. Karena itu untuk menggayat dulu mereka. Nah, ini juga penting. Kalau saya di sini kan bisnisnya di bidang seni ya. Makanya di 3 detik pertama itu kita menampilkan visual yang bagus banget, yang menarik orang untuk stay di video kita. Karena untuk meng-attract dulu. Nah ini kita lakukan lewat Facebook Ads. Kami pakai iklan berbayar. Facebook Ads ini bukan berarti iklannya harus di Facebook aja. Tapi Facebook ini kan Meta ini memiliki Facebook, Instagram sama WhatsApp-nya. Kami pakai Facebook Ads untuk mengiklankan Instagram kami. Jadi mereka lihat Instagram, barulah dari Instagram itu kita arahkan ke landing page ya. Offeringnya tuh apa? Jadi kita dari Facebook Ads, ini yang masih first trial ya. First trial itu kita dari Facebook Ads itu belum ke Instagram, kita ke landing page dulu. Jadi mereka kena iklan, terus mereka klik, masuklah ke landing page, baru dari landing page itu mereka akan nge-DM atau nge-WhatsApp kita. Nah, tapi di dalam perjalanannya, dalam 1-2 bulan itu ini nggak berhasil. Waktu awal-awal tuh ini nggak berhasil. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau misalnya nggak berhasil? Taunya dari mana nggak berhasil? Karena kita udah set target dengan iklan budget iklan sekian, kita targetnya penjualan sekian. Nah, ketika itu tidak tercapai, Bapak Ibu jangan diem aja, jangan pasrah aja. Ya udahlah, sedapatnya aja. Nah, mental bisnis itu harus tactical gitu ya. Kalau misalnya menemukan problem, ya udah cari solusi lain gitu. Akhirnya kita bikin second trial, kita perpanjang sales funnelnya. Awalnya tadi kan dari Facebook Ads langsung ke landing page. Nah kalau sekarang dari Facebook Ads itu dia masuk dulu ke Instagram. Untuk apa? Untuk interact di sana, untuk interaksi. Karena tadi waktu dari Facebook Ads langsung ke landing page, itu kan orang-orangnya masih cold customer ya. Kan customer itu ada yang cold, warm, sama hot ya. Kalau yang masih cold itu mereka belum mengerti apa-apa tentang yang kita tawarkan, belum tahu siapa yang jualan, belum terbangun trust-nya, belum terbangun komunikasinya. Makanya di second trial sales funnel kami itu dari Facebook Ads kita arahkan ke Instagram dulu. Nah di Instagram itu mereka akan tahu siapa Nisa Nuraini, apa yang dilakukan Nisa Nuraini. Nisa Nuraini itu lagi ke Jakarta, lagi ngisi seminar itu mereka tahu gitu. Karena itu yang saya bangun.
saya pengen mereka percaya dulu sama personalnya. Dari situlah mereka jadi pengen, Mbak Nisa aku pengen dong bikin kayak gini, ya udah kita ngobrol akhirnya di DM. Jadi setelah ngobrol di DM itu mereka dialahkannya ke sini nih, ke landing page. Mereka nanya, ini kalau misalnya mau ikut kursus online-nya itu di mana? Kita kasih link landing page. Habis itu mereka akan tentu saja akan WhatsApp dan disinilah terjadi conversion-nya. Jadi dari dua diagram ini mungkin Bapak Ibu bisa mencoba nanti sendiri di rumah. Jadi dari promosi itu harus kemana dulu sih? Apakah langsung ke landing page? Mungkin kalau yang konsumennya, target konsumennya laki-laki, itu biasanya ke landing page aja udah oke. Karena cowok itu kalau ke mall, langsung datang ke toko, beli, pulang. Kalau ibu-ibu gimana? Datang ke mall, muter dulu 7 keliling, balik lagi ke toko yang awal, baru beli gitu ya. Nah, di saya juga sama, karena saya konsumennya kebanyakan ibu-ibu. Mereka itu perlu lihat-lihat dulu, ngobrol-ngobrol dulu, tanya dulu, baru mereka closing. Ibaratnya gini, kalau di saya itu saya pernah ada konsumen yang kita mesti ngobrol tuh selama 2 bulan. 2 bulan Bu chattingan, nanyain apa coba? Nanyain yang udah ada di landing page. Kita udah kasih landing page, udah gitu dia nanya lagi, Mbak ini harganya berapa? Oh iya Bu sesuai yang di landing page. Tapi nanya lagi, tapi ya memang seperti itu. Kita ladenin gitu. Ada yang 1 bulan closing, ada yang 2 bulan closing, ada yang 3 bulan ini belum closing, tapi dia udah nanya banyak. Itu calon closing sebenarnya. Nah, kenali dulu audiens Bapak Ibu seperti apa. Kalau misalnya mungkin audiensnya laki-laki yang per IT-an, itu mah arahin ke landing page aja juga udah bisa biasanya. Karena kan dia langsung baca, oh oke, kalau misalnya udah cocok dengan saya dia langsung beli. Kalau mama beda lagi gitu ya. Jadi seperti ini kurang lebih proses kami dalam menjual. Apakah mudah? Tentu saya tidak, tapi saya merasa beruntung berada di Gate Course. Kenapa saya merasa beruntung? Karena mungkin ini sedikit testimoni gitu ya. Selama saya bergabung di Gate Course, waktu awal 2023 itu, saya belum kenal sama Pak Audi dan lain-lain karena saya masih nginduknya ke Rusia nih. Saya masih ngobrolnya sama teman saya di Rusia itu. Tapi ketika kesini-sini sudah mulai Gate Course sudah resmi servernya di Indonesia, terus ada orang-orang di Indonesia yang bantu, itu sangat helpful. Dan kalau kita punya kesulitan di bidang sales, mereka bantuin. Walaupun bukan bantuin dalam arti menjualkan langsung ya, tapi mereka kasih ilmunya. Nanti di belakang bakal dikasih tahu ya fasilitas apa aja kalau Bapak Ibu gabung di Gate Course. Karena saya sangat mementingkan adanya komunitas yang positif, yang saling mendukung, yang kalau kita kesulitan itu kita saling mensupport. Nah, saya menemukan itu di sini. Ini jujur ya, bukan untuk dalam rangka menjual, enggak. Karena saya pengguna juga, saya bayar normal ya, bayar normal ke Gate Course. Di sini saya hanya sebagai pengguna aja. Dari pengalaman saya gabung di Gate Course Indonesia gitu kan beberapa bulan lalu, saya kaget gitu. Ternyata di sini tuh kita diajarin cara marketingnya, diajarin ilmu salesnya, selain teknis untuk ngupload kelasnya ya, ternyata itu diajarin. Bahkan gimana cara kita Facebook Ads itu sampai diajarin. Saya juga baru tahu pas dari kemarin ada webinar gitu ya, oh ternyata selama ini ada yang salah nih di proses saya bikin Facebook Ads. Akhirnya saya bisa benerin dan itu taunya dari Andre, ada Andre di sini ya, dia yang ngajarin Facebook Ads-nya. Nah, itulah sebenarnya buat saya sampai merinding nih. Tak ternilai gitu ya, itulah yang membuat buat saya Gate Course itu tak ternilai karena supportnya yang luar biasa. Saya belum menemukan platform yang mensupport sampai dalam-dalamnya. Kayak tadi mungkin ada Bapak yang nanya, ini cara kita memarketingannya gimana, cara kita jualannya gimana. Bapak Ibu tenang aja, nanti di Gate Course akan dikasih semua fasilitas itu. Dan nanti gimana caranya, itu akan di-spill di belakang. So it's time to turn your expertise into business. Jadi ayo Bapak Ibu, bareng-bareng kita buka course dan menghasilkan dari sini. Segitu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mbak Nisa. Sama-sama. Nih saya rasa udah pada melek lagi ya. Udah ada cemilannya nih Bapak Ibu. Oh iya, udah pada. Buat minumannya yang mau nambah silakan ambil aja di sebelah kanan Bapak Ibu ya, kalau di belakang kanan dan Bapak Ibu. Nah Mbak Nisa, ngobrol-ngobrol dikit. Oke. Nyambung dari Pak Audi tadi di awal, Gate Course ini kan sebuah kapal ya. Betul. Vessel-nya kan kapal pesiar gede, butuh bahan bakar, pasti dong. Nah kita udah punya materi,
Ya. Mungkin kita udah punya konsep, kita udah punya segalanya. Tapi biar jadi bahan bakar, biar jadi video itu gimana ya? Ah, Kalau Mbak Nisa iya. tuh gimana biasanya? Benar. Atau pada saat pembuatan video mungkin bisa sharing sedikit sama Bapak Ibu yang ada di sini. Awalnya gimana sih waktu bikin video? Ah, Gitu. oke. Makasih Mas Wan. Ini pertanyaan bagus banget. Iya betul. Bapak Ibu kan nanti kalau misalnya bikin kursus udah punya kurikulum, tapi nanti kan masih ada materi yang dibikin ya, baik itu berupa PDF, tulisan, foto, tapi yang penting itu pasti video. Nah, mungkin saya sharing sedikit ya Mas Wan ya, gimana proses kami di Natura Craft itu membuat video. Saya tadi udah lihat ya, ada studio di rumah, yang tadi itu ruang tamu, saya sulap tuh jadi studio. Nah, di ruang tamu itulah saya membuat konten videonya. Apa aja sih yang perlu disiapin? Simply hanya kamera, lighting, udah itu aja. Kamera handphone bisa ya? Handphone bisa, nggak usah muluk-muluk harus pakai kamera yang kayak di TV itu, nggak usah. Iya. Dari HP aja udah bisa. Punya HP, punya laptop, lighting, mungkin ada sound untuk clip on, itu akan cukup. 4 item itu aja udah cukup. Bapak Ibu udah bisa bikin konten videonya, bisa ngomong depan kamera atau mempraktekkan. Kalau kami kan mempraktekkan melukis, itu udah lebih dari cukup segitu. Gitu ya. Mas. Soalnya kalau saya sih bikin video, saya juga nyoba-nyoba jadi tutor nih, kayak Oke. konten kreator. Jadi Oke. ada materi kalau saya tuh pakai PowerPoint. Oh pakai PowerPoint. Pakai Iya, PowerPoint. benar-benar. Jadi PowerPoint itu kan ada fitur cameo ya. Iya, Untuk betul, ngerekam betul. kalau pakai laptop. Nah, saya kayak gitu, record sih. Oh iya benar-benar, Gitu. karena saya juga Ada kan? ngikutin. Bisa kan ya Mbak ya? Seperti Bisa, itu. jadi saya pernah ngikutin kursus Instagram, kursus branding, itu orangnya cuma diem di depan laptop, ini layar ya, Iya. nanti muncul layar sebelah sini, udah gitu. Bapak Ibu bisa lakukan di kamar, kalau kamar sendiri udah penuh dengan barang-barang, nebeng di kamar anak atau di ruang tamu atau dimanapun bisa. Kan belakangnya nggak kelihatan backgroundnya, langsung Oh, gitu ya? materinya ya. Iya. Bisa kayak gitu. Terus pas kita ngomong, udah ngomong aja gitu ya, nggak usah pusing ngomong aja, gitu ngomong aja. atau gimana. Mungkin awal-awal tuh Awal gimana? akan gugup ya. Abis kita ngomongnya kan sama kamera ya. Iya. Kita kan biasanya ngomong gini ya Mas ya, ngomong sama orang. Tapi ketika ngomong sama kamera, saya sih awal-awal gugup sih karena kayak aneh gitu kan ngomong sama benda mati, tapi setelah 1 hari latihan itu udah mengalir aja. Jadi ngomong aja, kalau makanya balik lagi kalau misalnya kita passion di bidang itu, apa yang kita keluarkan dari mulut itu akan jujur dari hati kita, itu insya Allah akan lancar, teman-teman akan sharingnya itu akan lebih powerful gitu. Oh ya, baik, Gitu, Mas. baik. Terima kasih Ibu Nisa. Siap, oke. Sekarang kita buka sesi pertanyaan sambil ngemil-ngemil santai. Yang Silakan, paling Din. belakang tuh udah ngacung duluan dari tadi. Ya, oke. Bapak yang pakai baju putih apa biru nih? Oh, rose loncat. Oke, silakan. Selamat siang, terima kasih presentasinya bagus sekali. Salah satu kelemahan dari online Bapak maaf, courses, dengan Eka, siapa? Eka, dengan Pak Eka. baik. Adalah interaksi ya, karena mereka sulit bertanya dan sebagainya secara langsung. Ibu menyediakan apa untuk memfasilitasi ini? Apakah forum ataukah FAQ atau mungkin hari-hari tertentu di mana mereka bisa direct bertanya, either lewat chat atau lewat telepon bahkan gitu. Seperti itu. Terima kasih Bu. Ya. Oke, terima kasih Pak Eka ya. Ya, seperti apa sih kita interaksi sama murid ya? Kan pasti beda banget ya. Kalau offline itu kayak gini kan, nanya, jawab, langsung jawab. Memang pasti ada bedanya, tapi itu tidak menjadi kendala ya dengan kemajuan teknologi sekarang. Di Gate Course itu saya melakukan 3 macam interaksi lah ya kalau bisa dibilang. Yang pertama itu kalau mereka mau nanya, kita sediakan form khusus. Nanti kalau Bapak udah masuk Gate Course nih, Gate Course itu menyediakan kolom komen. Kolom komen itu di mana murid bisa bertanya dan komennya itu akan langsung masuk notifikasinya ke email kita, ke email si gurunya. Nanti akan tahu ada orang nanya dan kita bisa jawab saat itu juga. Mungkin akan ada jeda, jadi nggak kayak di WhatsApp ya chatnya, mungkin akan ada jeda 1-2 menit, tapi itu nggak terlalu nggak terlalu berarti. Bahkan saya men-setting aturan di kursus saya, bahwa guru itu akan menjawab pertanyaan atau tugas yang disetorkan itu 1-3 hari. Dan mereka mengerti aturan itu. Karena kita sampaikan di aturan awal itu, guru akan mengecek tugas 1-3 hari tergantung antrian setoran tugas dan karena guru juga ada aktivitas. Nah itu untuk chatting nanya tentang pelajaran, nanya untuk store tugas dan saya mengoreksinya juga nanti berbalas chatting di sana. Tapi memang betul kita ini manusia, kita bukan robot. Nggak enak rasanya kalau nggak ngobrol langsung karena terasa kaku. Maka dari itu saya di sini membuka webinar 1 bulan 1 kali selama 2 jam kurang lebih.
siapa aja murid yang bisa ngumpul di hari tersebut dan jam tersebut, ayo kita latihan bareng. Jadi kita kalau di webinar itu, kita nge-sculpture bareng, ngelukis bareng, nanya-nanya secara bebas, ya kayak ngobrol biasa aja. Kayak kita sekarang di sini udah pengalaman semua ya, kemarin-kemarin tuh pas pandemi pakai Zoom, ya seperti itu aja. Dan itu sudah cukup memfasilitasi, daripada mereka harus jauh-jauh datang ke Bandung ya, karena menurut saya ada yang di Medan, ada yang di Padang, ada yang di Makassar juga. Dengan Zoom itu sudah sangat terfasilitasi. Dan yang satu lagi, kita sediakan grup WhatsApp. Grup WhatsApp itu untuk mensupport hal-hal teknikal biasanya kayak, Mbak kok aku jadi nggak bisa login ya, Mbak ini kenapa videonya begini dan lain-lain. Nah kalau pelajaran kita batasin semuanya di platform GateCourse-nya. Tapi itu sangat customize, Bapak Ibu bisa bikin aturan sendiri terserah kayak apa, ini nyamannya saya dan student saya seperti ini. Dan mereka bisa memahami, saya juga sudah cukup memfasilitasi mereka. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu bisa menentukan alurnya sendiri gitu ya. Mudah-mudahan sudah cukup menjawab ya Pak Eka. Pertanyaan selanjutnya. Oke, yang berdiri. Ibunya berdiri. Semangat banget. Nanti Bapak nih, abis ini Bapak nih. Ya, abis ini Bapak nih. Ini kayaknya saya penasaran pertanyaannya kayak bagus nih. Dikombinasi dari sesi 1 dan 2 ya Pak ya. Siap. Oke, silakan Mbak. Ibu. Ini gara-gara topi sih. Oh gara-gara topi. Baik. Nama saya Elda. Pertanyaan saya sebenarnya ada beberapa buat kakak. Yang pertama terkait dengan tadi sempat disebutkan untuk dari GateCourse sendiri itu landing page-nya ada tertulis marketing bayar sendiri. Nah itu kan berarti semua itu dilakukan secara mandiri gitu ya. Nah kemudian di penjelasan berikutnya kakak sempat menjelaskan tentang landing page. Nah apakah landing page-nya itu memang sudah akan langsung diarahkan ke si GateCourse-nya dan memang didukung dari GateCourse, ataukah itu ada platform lain lagi yang kakak pakai untuk bikin landing page-nya? Karena saya mengenal beberapa platform yang memang menyediakan landing page aja dan mereka juga ngurusin si Facebook Ads itu gitu. Jadi apakah itu terhubung secara langsung dengan GateCourse atau memang ada kakak pakai platform lain sendiri untuk dilanjutkan ke sana? Terus kemudian tadi sempat kakak menjelaskan soal perbedaan harga. Jadi kan kalau misal di landing page itu kan biasanya ya diarahinnya itu udah dengan either bundling atau paket personal dan lain-lain. Nah itu cara kakak menentukan harganya yang range-nya bisa sangat luas dan menentukan untuk model pembayaran secara langsung kontan ataukah dikasih model cicilan itu menentukannya gimana dan apakah itu juga ada hubungannya dengan GateCourse atau kakak secara mandiri menentukan dan mungkin boleh di-share seperti apa bentuknya. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kakak Elda. Terima kasih juga sudah memanggil saya Kakak. Saya merasa 10 tahun lebih muda. Oke Kak Elda, pertanyaannya berkaitan tentang tadi ya marketing. Betul, kalau kita self hosting itu biaya marketingnya sendiri karena yang paling tahu audiens kita tuh kita sendiri gitu. Audiens saya sama audiens Kak Elda pasti beda sih. Karena pelajarannya mungkin beda. Jadi marketing itu kita jalankan sendiri. Facebook Ads-nya pakai akun Facebook Ads kita sendiri pastinya ya. Pakai meta account kita sendiri. Tapi si iklan itu nanti akan ada tombolnya kan, misalnya kalau iklannya akan mengarah ke landing page. Nah landing page ini itu udah masuk ke fasilitasnya GateCourse. Ini yang saya merasa amazed ya, karena waktu saya di WordPress dulu, saya masih bayar hosting ke si ini, ngambil 3 tahun. Tapi LMS-nya bisa gratis. Yang pembayaran, payment gateway-nya saya harus bayar lagi. Bahkan memverifikasi transfer BCA otomatis itu saya harus bayar lagi. Nah kalau di GateCourse itu enggak. Tadi Mas Yuan tuh ada contekannya ada 8 tuh ya Mas ya. Nah itu tuh salah satunya ada fasilitas landing page di sana. Jadi kalau tadi Kak Elda mungkin sempat buka FJ-nya, stripelmirova.id, itu landing page-nya kita bikin di dalam GateCourse. Jadi GateCourse sudah menyediakan landing page sendiri dan buat saya yang emak-emak gaptek IT itu enak banget landing page GateCourse karena tinggal drag and drop aja dan desainnya ya bisa sebebas mungkin kita desain. Jadi landing page itu sudah ada di dalam GateCourse-nya. Kemudian nyambung di landing page itu saya kan ada yang jualnya harga 3.750 sama cicilan 1 juta per bulan. Nah itu siapa yang menentukan gitu ya? Itu yang menentukan dari kita. Kenapa kita membuat cicilan seperti itu? Sekali lagi karena kita sudah mengenal audiens kita sendiri.
Ternyata nih mama itu kebutuhannya banyak, nggak cuman pengen healing buat sendiri aja, dia harus memisahkan biaya sekolah buat anak, biaya traveling keluarga. Nah, karena itulah kita memfasilitasi mereka dengan cicilan per bulannya 1 juta. Itu sistem cicilan itu sudah ada di dalam GetCourse. Saya sampai heran sih sebenarnya. Ini kok bisa ya sampai sedetail ini kepikiran si GetCourse gitu. Kok tahu ya kalau kita butuh ini? Karena di platform lain saya tidak menemukan itu. Cicilan tuh maksudnya nyicil tapi nanti remindernya itu otomatis dari GetCourse. Akan ada email reminder ke si pelanggannya sendiri. Nah, itu nanti di sesi berikutnya. Betul, nanti secara akan lebih teknis detail sebenarnya. secara teknisnya. Gak apa-apa biar penasaran Gak apa-apa, ya. biar makin penasaran. Iya biar tahu seberapa banyak iya. fasilitasnya. Oke, Bapak mau ngacu nggak? Ini saya tawarin nih. Oke, saya langsung tawarin aja deh. Udah loncat berapa kali soalnya tadi. Ini harus saya catat baik-baik ini Bapak nih. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Awan Religi dari Bandung. Oh, satu kota dong kita ya. Iya, tetangga Cimahi mungkin ya. Pertanyaan pertama mungkin ke Mr. Mike. Do you have extra chocolate for me? Mike, do you have extra chocolate? Ya, yang itu nggak penting sih. Tapi mudah-mudahan ngarap coklat juga. Oke. Mbak atau Teteh, saya tanya lebih ke teknis ya. Untuk bisnisnya sendiri itu mengenai copywritingnya ya. Saya baca di IG-nya tadi, hai teman-teman, hai kawan-kawan, itu ada satu line atau satu garis benang merah bahwa say hi, introduce-nya selalu pakai hai teman-teman, hai kawan gitu. Saya menyimak Teteh tadi background biologi tapi jualan melukis ya. Betul. Meluk dan kiss ya. Nah, Kalau kebetulan aja, saya jadi bingung sendiri, saya seorang instruktur batik tapi saya jualan kursus azan. Gimana? Ulangi lagi. Saya instruktur batik, Iya. tapi saya jualan kursus azan. Azan? Azan, Oh, oke. adan. Menarik ya? Oke. Iya. Anda bisa ikut kelas kami juga. Anak-anak Harus cowok atau nih. suaminya. Iya, nanti Murah suami kok. saya deh. Enggak. Pertanyaan saya, bagaimana cara copywriting Anda atau Teteh ini dari seorang biologi ke dunia baru di lukis? Karena jujur, saya sebagai pembatik misalnya, tatkala saya blasting WhatsApp misalnya, Assalamualaikum, ikhwan gitu kan. Itu ada sesuatu yang agak kurang nyaman didengar gitu lah. Kalau saya tadi lihat metode Teteh ada AIDA ya, atau di-convert jadi AIC gitu ya. Attention, interest, desire, dan convert gitu ya. Yes. Itu ada nggak sih pola yang tidak nyambungnya? Seperti lagu Komang misalnya. Apa tuh? Kau selalu indah, gitu lah. Judulnya Komang atau surat Al-Ikhlas gitu ya. Di surat Al-Ikhlas nggak ada kata-kata ikhlas, tapi Qul huwallahu ahad gitu ya. Nggak Ya, ada oke. ikhlas-ikhlasnya gitu. Ya, Apakah teknik copywriting seperti itu yang Teteh pakai atau enggak? Karena di sini jujur di IG-nya saya lihat ada yang viewernya 10.000, ada yang like-nya cuma 10 ya Teteh lihat ya. Yang Teteh sendiri gitu. Itu pengaruh copywriting atau tidak? Itu aja sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa tadi? Awan. Pak Hawan. Pak Awan. Awan, ini benar. Oke. Instruktur batik. Instruktur batik tapi khususnya azan ini menarik sekali ya. banyak Passionnya di mana nih kalau boleh tahu passionnya? Dua-duanya. Dua-duanya. Berarti bisa buka dua-duanya. Bisa buat 2 kursus dong kalau gitu ya. Bisa. Bajunya polos. Itu Mana ada batik? batiknya Bu, batik takasat mata Bu. Ada. Oke. Wah, ini Tadi kayaknya nanya menarik tentang nih. copywriting ya. Copywritingnya Gimana gimana? Ya. copywritingnya? Ini sebenarnya ada ilmu tersendiri. Jadi memang betul basic saya itu biologi. Saya anak pecinta alam. Saya penelitian tuh ke gunung, meneliti burung elang. Tapi begitu lulus, saya ternyata menemukan passion saya di bidang seni. Tapi saya pengen menghasilkan dari rumah, makanya saya mencari gimana cara ngebisnisin keterampilan saya. Nah, berangkat dari situ saya mencari komunitas yang membahas tentang bisnis. Tadi saya mungkin sudah mention juga di awal, saya gabung sama komunitas tangan di atas. Bapak Ibu bisa gabung sama komunitas apa aja yang ada di sekitar Bapak Ibu dan yang cocok sesuai dengan value diri kita. Di komunitas inilah saya banyak belajar tentang bisnis, sales, marketing, copywriting, Facebook Ads, sampai financial planning untuk perusahaan gitu kan. Disinilah saya menemukan ilmunya. Copywriting itu bisa dibilang cabang ilmu tersendiri, ada satu buku khusus tentang copywriting, ada satu course khusus tentang copywriting.
gimana copywriting yang menghipnotis. Nah, tapi intinya sih kalau misalnya untuk copywriting, karena kita kan di sosial media ya Pak ya. Sosial media itu tempat orang apa? Ngobrol. Bahkan sekarang TikTok Shop aja dilarang ya, karena kan TikTok tuh buat sosial media katanya. Ya karena memang sosial media itu orang tuh pengen ngobrol di sana, orang itu nggak pengen dijualin. Bapak Ibu kalau misalnya datang ke satu akun, terus dia isinya jualan, follow nggak? Kemungkinan follow-nya berapa persen? Kecil banget. Tapi kalau Bapak Ibu datang ke satu akun dan melihat isi akun itu tentang keseruan kehidupan seseorang gitu kan, itu biasanya kita follow. Karena tingkat kekepoan orang Indonesia itu tinggi banget Pak. Nah, itulah yang mesti kita manfaatkan. Makanya di Instagram saya itu, tadinya saya punya Instagram, Nuraini_Nisa. Tapi sekarang udah nggak saya pakai lagi, nggak saya isi lagi. Saya pindah kehidupan saya ke Naturacraft. Karena apa? Karena waktu saya di Naturacraft itu isinya tentang iklan kelas, tentang iklan barang, itu yang like dikit banget. Walaupun follower kita banyak, followernya organik ya, tapi yang like atau follow tuh dikit. Pertambahan followernya tuh kecil sekali. Nah begitu saya analisa, oh ternyata mereka itu memang gak mau dijualin. Mereka gak suka akun korporat ya, mereka senangnya tuh ngepoin kehidupan pribadi seseorang gitu. Akhirnya saya switch lah, Nisa Nuraini ini mengisi di akun Naturacraft. Saya pergi ke rumah mertua saya posting, saya datang ke Jakarta saya posting. Karena mereka itu senang sesuatu yang seperti movie, yang seperti film. Nah itulah yang harus kita bentuk. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang mau personal branding, ya bikinlah seperti itu gitu. Bikinlah seperti itu sebuah film yang seru untuk diikuti. Makanya itu jadi ngaruh juga ke copywriting. Karena orang itu nggak suka dijualin pertama, makanya copywriting itu sebisa mungkin tidak hard selling, soft selling aja. Kayak misalnya, saya kan mau jual kursus online sculpture painting. Saya nggak bilang, ayo teman-teman beli kursus saya, harga khusus Senin naik, bisa kayak gitu. Nggak bikin kayak gitu. Kita cuma cerita aja, hari ini bangun tidur jadi kepikiran nih mau bikin karya karena besok ada teman saya yang syukuran rumah baru gitu. Saya mau ngasih jam karya sendiri, saya bikin, saya lihatkan keseruan saya bikin proses bikinnya gitu kan. Nah nanti di akhir kata-kata ada yang mau ikutan belajar juga enggak? Kita buka pertanyaan. Biasanya ada yang komen tuh, Mbak Nisa mau dong gimana caranya belajar, seru ya bikin kayak gitu. Barulah di situ nanti boleh DM ya, informasinya ntar kita sampaikan detail di sana. Memang panjang prosesnya tapi ya kalau di sosial media seperti itu. Terus mungkin tadi ngelihat ada yang likes-nya banyak banget, ada yang dikit banget. Itulah seninya di Instagram ya. Kita namanya numpang di Instagram itu kan itu rumah orang. Algoritmanya dia tuh kita nggak tahu ya, kadang-kadang viral, kadang-kadang enggak, tapi ya we just have to keep trying gitu. Ketika konten, saya kemarin baru ngomong sama suami, ya ampun ini udah bikin konten capek-capek, kontennya sebulan saya bikinnya, dari mulai bikin base-nya, terus bikin apanya tuh sebulanan. Jadinya yang 1 menit. like cuma 25. Terus videonya 1 menit lagi gitu. Iya, panjang videonya. Yang like cuma 25. Tapi ada video yang saya cuma potong-potongin, ngegabungin video lama, tapi copywriting-nya itu temanya itu zero to hero lah. Kan orang-orang tuh seneng ya yang bersifat dramatis, yang sifatnya itu dari bawah terus nanti naik bagaimana. Nah copywriting yang seperti itu view-nya ada banyak, ada 1000-an lebih, 1200-an lebih yang like. Kadang-kadang pertama faktor algoritma, betul ya. Kita nggak bisa nyuruh Instagram untuk nyebarin video kita, nggak bisa. Tapi kita melihat trennya itu sekarang itu foto itu hampir bisa dibilang tidak berarti ya. Kalau di akun saya foto itu udah nggak bisa nggak ngejual gitu. Makanya saya terus bikin reels tiap minggu itu kita bikin 5 reels. Itu effort banget sih. Makanya saya udah dibantu sekarang sama tim sosial media. Nah untuk mendapatkan kemungkinan penyebaran konten yang lebih besar, kita perlu tahu mana yang akan lebih cepat menyebar. Pertama reels ya. Kedua, kalau di saya hashtag udah gak begitu pengaruh. Saya lebih pengaruhnya ke captionnya. Bikin caption-caption yang menggugah hati audiens kita. Kalau mama tuh kayak mereka kan biasanya kadang stres di rumah, capek ngurus anak. Ya kita bikin konten-konten seperti itu. Misalnya teman-teman udah capek kan di rumah ngurus anak kayak gak ada waktu buat diri sendiri. Coba deh luangkan waktu sebentar di weekend belajar painting. Mungkin itu bisa jadi relaksasi buat teman-teman. Mungkin itu bisa jadi membangkitkan semangat lagi buat menjalani hari-hari yang riuh sebagai ibu-ibu. Konten-konten yang simpel kayak gitu tapi yang penting relate. Kata kuncinya itu ya, yang penting relate sama audiens kita. Itulah yang akan menjual ya dalam tanda kutip. Untuk konten-konten kita yang lainnya dan untuk apa yang kita tawarkan gitu Pak. Jadi kalau Bapak Awan mau bikin kontennya tentang azan, ini audiensnya siapa ya? SMPK atau Bapak-Bapak?
Oh gitu, oke berarti bisa bikin kontennya ya kebutuhan mereka. Misalnya di tempatnya udah jarang yang azan, kenapa nggak kamu aja gitu yang azan nih? Cara belajarnya di sini lengkap, semua metode diajarin. Misalnya nanti itu untuk yang anak muda, yang untuk kakek-kakek di masa tua ini, yuk kita melakukan sesuatu yang lebih mendekatkan diri kepada Allah, misalnya. Terus narasi-narasi yang seperti itu untuk yang lebih tua. Jadi kenali dulu audiens aja Pak, baru nanti kita bisa tahu mereka itu kebutuhannya apa dan kita bisa kasih copywritingnya kayak apa, karena akan beda-beda untuk setiap target market gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Awan ya. Baik Mbak Nisa, terima kasih. Tepuk tangannya untuk Mbak Nisa sekali lagi. Oh gitu ya? Habis ini ya Bu ya, nanti kita Habis ada ini ya Bu ya, nanti sesi saya ke lagi. situ ya. Oke. Jadi rahasianya tadi gimana? Syaratnya supaya bisa rame yang nonton? Kehidupan Harus rumah tangga relate. gitu ya Pak ya? Gosip yang enggak. Gosip ya? Yang penting relate sama Iya. audiens kita gitu Mas Nah, Iwan. sekarang kita akan masuk dulu, Bapak sebentar. Kita akan masuk dulu ke coffee break untuk menikmati snack yang udah ada dan juga melakukan ibadah sholat di sebelah kanan Bapak Ibu ada pintu. Nanti di sana ada ruangan B ya Pak ya. Nanti akan diarahkan ada dari kru dari kami. Oleh karena itu sekarang kita break dulu selama setengah jam ke depan ya Mbak Nisa ya. Oke, siap. Baik Mbak Nisa, Makasih. terima kasih. Ya.